Tuhan, biarlah kita menyiapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, seluruh sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang ke tempat ini dan kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah kami, sebelum kami menikmati hadirat-Mu, mari Kau menguduskan kami Tuhan, Kau menyucikan kami, melayakkan kami untuk kami boleh layak, berkenan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, bibir mulut kami, hati dan pikiran kami pagi hari ini, supaya kami boleh tertuju hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan, memenuhi seluruh ruangan di tempat ini, bahkan memenuhi seluruh ruangan hati kami. Segala pujian kami, syukur kami, hormat dan kemuliaan kami bawa hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Gunung Kudus. Haleluya. Biarlah Tuhan membawa kita ke Gunung Kudus, membawa ke tempat kediaman, supaya jiwa kita dipuaskan. Ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Bawaku ke Gunung Kudus, ke Gunung Kudus-Mu, amin, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, amin. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bernata air. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus, bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, yang kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, amin Tuhan. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bernata air. Sebab
hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Amin. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang berada air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tapi tuku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku.
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami pagi hari ini boleh menyembah. Kami berdoa bahwa dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami taruh hanya di dalam nama Yesus. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
oleh karena percaya. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita nyanyikan dari awal. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bagi menjelang siang hari kita adalah anugerah kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami hari
kehidupan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertemu, berkumpul di tempat ini di bulan sudah akhir-akhir November, minggu keempat, bahwa beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal yang kita laksanakan pada tanggal 2 Desember nanti. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Saya sangat bersyukur. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya sampai saat ini. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Hari ini saya tidak berkhotbah, tetapi kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita buka ayatnya, seringkali kita mendengar kata istilah yaitu overthinking. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kata overthinking? Seringkali ini terdengar atau seringkali kita baca di internet ataupun di dalam Facebook psikologi ya. Saya beberapa hari yang lalu scroll di Facebooknya psikologi, muncullah kata overthinking. Saya membaca apa itu overthinking ya. Baik. Nah, overthinking ini Bapak Ibu terbagi dari dua kata, yaitu over. Apa arti over ini? Berarti berlebihan ya. Sering kita mendengar over muatan ya, berarti berlebihan. Jadi over ini adalah berlebihan, sedangkan thinking yaitu berarti berpikir. Jadi overthinking ini adalah berpikir secara berlebihan. Kita sering berpikir secara berlebihan, itu hal yang manusiawi ya. Saya sendiri pribadi sering berpikir secara berlebihan ya. Nah, jadi overthinking juga sering disebut paralisis analisis, di mana orang tersebut terus-menerus memikirkan suatu permasalahan tanpa menemukan solusi ya. Jadi itu overthinking disebut juga dengan paralisis analisis. Orang sering berpikir secara berlebihan tanpa menemukan jalan keluarnya, Bapak Ibu ya. Secara manusiawi kita sering seperti itu ya. Tidak hanya orang lain, saya sendiri juga sering mengalami overthinking ya. Nah, overthinking ini sering terjadi pada orang-orang yang memiliki keinginan yang berlebihan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya tidak mencontohkan orang lain tetapi diri saya. Misalkan ya, saya ini seorang honorer ya. Honorernya gajinya di bawah UMR. Tetapi kehidupan saya itu kehidupan yang mewah, kehidupan yang keinginannya luar biasa. Saya menginginkan baju yang bermerek, saya menginginkan skincare yang bermerek ya. Saya menginginkan hal-hal yang lebih tinggi. Ketika saya menginginkan hal-hal yang lebih tinggi itu, tetapi kemampuan saya secara finansial itu tidak mencukupi, tidak mampu ya. Nah, akhirnya karena kemampuan saya itu tidak mampu, jadinya saya berpikir keras ya. Berpikir lebih, bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya saya berpikir lebih keras ya. Berpikir lebih banyak lagi secara berlebihan. Akhirnya apa? Kalau saya berpikir secara berlebihan, saya akan menjadi stres. Kalau stres, orang yang tidak bisa tidur ya. Orang yang gak bisa tidur, ujung-ujungnya akan sakit, akan stres. Banyak yang terjadi kalau orang berpikir secara overthinking itu, dia mengalami stres, akhirnya dia bunuh diri ya. Akhirnya dia menjadi, mohon maaf, bisa gila ya, kalau dia berpikir yang lebih
tinggi atau berpikir yang berlebihan. Nah, secara manusiawi ya, kita boleh berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi berpikir itu ada batasnya. Jangan sampai membuat kita stres, jangan membuat kita sampai sakit ya. Itu dari kata overthinking ini tadi ya, berpikir secara berlebihan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hari ini ajak kita semua jangan sampai kita berpikir secara berlebihan. Kalau kita berpikir secara berlebihan, kita akan mengalami stres. Kalau kita stres, kita tidak bisa tidur. Akhirnya kita sakit. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Ya. Saya pernah mengalami overthinking ini. Ya. Pernah. Makanya saya berani menyampaikan renungan ini kepada kita semua karena saya pernah mengalami yang namanya overthinking ketika saya mau menikah tahun 2020 kemarin ya. Banyak yang saya pikirkan bagaimana ini keadaan dananya, bagaimana orang-orang yang datang. Nah, bertepatan di acara pernikahan kami itu, pelayan-pelayan yang ada di gereja itu terkena COVID ya, sampai gembalanya terkena COVID. Bertepatan dengan itu juga satu jemaat yang meninggal Bapak Ibu. Bagaimana pemandangan orang terhadap kami? Ya. Di situ saya berpikir secara berlebihan. Saya takut. Ya. Tetapi saat itu, karena saya berpikir secara berlebihan, akhirnya saya nafsu makan saya berkurang. Ya. Terus berat badan saya itu berkurang. Tetapi saat itu saya punya satu Tuhan yang dapat menolong saya. Yang dapat memampukan saya untuk menghadapi seperti itu. Dan puji Tuhan ya, Tuhan tolong kami. Semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, hari ini ya, meskipun kita ada yang kita pikirkan, tapi ingat, jangan sampai kita berpikir secara berlebihan ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga, saya akan bacakannya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi ya, daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sekali lagi saya bacakan ayat ini buat kita semua. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ya, kepadaku siapa? Kepada si Paulus ya. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, dari pembacaan kita ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu, ada 3 pesan Paulus ya, kepada jemaat di Roma, bukan kepada jemaat di Roma, tetapi buat kita yang ada di sini. Apa pesannya? Yang pertama, jangan memikirkan hal-hal yang tinggi. Ya. Jangan kita memikirkan hal-hal yang berlebih. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tinggi, kalau kita memikirkan hal-hal yang lebih, kita akan stres, kita akan sakit, ya. Kita akan kurang tidur, ya. Susah untuk tidur. Itu pesan Paulus ya kepada jemaat yang ada di Roma, kepada kita di tempat ini, yaitu kita jangan memikirkan hal-hal yang tinggi. Kedua, apa pesan atau nasihat Paulus kepada kita? Hendaklah berpikir begitu rupa. Nah, di dalam terjemahan lain dikatakan hendaklah berpikir begitu rupa, ini adalah berpikir dengan bijaksana. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus berpikir secara bijaksana. Saya yakin dan percaya di tempat ini
kita semua dapat berpikir secara bijaksana. Itu yang kedua, nasihat Paulus kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah kuasailah dirimu, ya. Yang pertama tadi, kita jangan memikirkan hal-hal yang tinggi ataupun berlebihan. Nah, yang kedua, hendaklah kita berpikir secara bijaksana. Dan yang ketiga, kita harus bisa menguasai diri kita. Ya, kita harus bisa menguasai diri kita masing-masing. Itu yang Paulus nasihatkan kepada jemaatnya yang ada di Roma, kepada kita semua di tempat ini. Ya. Ada 3 nasihat Paulus kepada kita. Selanjutnya, overthinking itu banyak yang mempengaruhi apa terjadinya overthinking karena kita berpikir secara berlebihan. Nah, sekarang kita akan merenungkan langkah-langkah mengendalikan overthinking. Bagaimana langkah-langkahnya? Apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan overthinking, untuk mengendalikan pemikiran kita yang lebih tinggi, untuk mengendalikan pikiran kita yang lebih berlebihan itu? Yang pertama, hentikan sejenak laju pikiran kita dengan doa. Ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 13a mengatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya. Kalau kita berpikir secara berlebihan, kita terlalu overthinking. Saat itu juga, jangan kita lalai. Ya. Kita datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, minta kepada Tuhan, yaitu 9 buah Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita mengalami kedamaian, sukacita, ketenangan, ya. Agar kita dapat menguasai diri kita masing-masing. Paulus sendiri menasihatkan kepada jemaatnya yang ada di Roma itu harus menguasai diri. Kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa menguasai diri kita masing-masing. Kalau kita makin lama berpikir secara berlebihan, itu akan membuat kekhawatiran. Kalau kita khawatir, contohnya saya sendiri, kalau saya khawatir, saya tidak bisa tidur. Ya, paling tidak jam 1 malam itu baru saya bisa tidur. Nah, kalau saya merasa khawatir, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, beri saya damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Biar 9 buah roh itu tetap tinggal di dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami seperti itu, saya datang kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami yang overthinking ini, segera datang kepada Tuhan. Segera berdoa, curhat sama Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cari solusi yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita punya permasalahan sehingga menjadi kita overthinking, kita harus mencari solusi yang terbaik. Jangan hanya diam di tempat. Jangan hanya duduk manis saja, tetapi kita harus cari bagaimana agar kita keluar dari masalah tersebut. Nah, di dalam Lukas 14 ayat yang ke-28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar tentang prinsip rencana dan penyelesaian masalah. Dari ayat tersebut kita dapat belajar bagaimana tentang prinsip rencana dan penyelesaian masalah. Ada rencana, ada penyelesaian. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat menemui titik terangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, penyelesaian masalah yang terarah dan penuh perhitungan. Nah, kita perlu merencanakan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, bukan hanya diam dan menghindari. Kadang-kadang kalau kita secara manusiawi kita diam dan menghindari.
tapi kita harus sama-sama cari penyelesaian yang terbaik. Ini kata firman Tuhan ya, bukan kata saya, kata firman Tuhan kepada kita semua. Jadi yang kedua, langkah-langkah untuk mengendalikan overthinking yaitu mencari solusi yang terbaik, mencari titik terang yang terbaik. Kalau kita mendapatkan titik terang yang terbaik, yang berbahagianya siapa? Kita, Bapak Ibu, ya, bukan orang lain. Kita yang bahagia, kita yang senangnya. Nah, yang ketiga, apa langkah-langkah mengendalikan overthinking? Yang ketiga adalah utarakan pikiran kepada teman yang dipercaya. Teman yang dipercaya. Jangan asal kita utarakan kepada teman yang tidak kita percaya. Secara manusiawi ada teman itu tidak bisa dipercaya. Dia bisa ember, dia bisa sebar-sebarkan cerita itu. Tetapi untuk mengatasi overthinking ini, langkah-langkahnya kita harus utarakan pikiran kepada teman yang kita percaya, yang bisa menjadi tempat kita curhat, yang bisa menyimpan rahasia kita. Nah, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 10 mengatakan, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, inilah pentingnya memiliki teman yang siap mengangkat Anda. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 10 ini mengatakan, karena kalau mereka jatuh, ya, yang seorang mengangkat temannya, teman yang dipercaya. Jadi langkah-langkah untuk mengendalikan overthinking yang ketiga itu kita utarakan pikiran kita itu kepada teman yang kita percaya. Kita bicarakan dengan baik. Bagaimana ini permasalahannya? Bagaimana ini solusi terbaiknya supaya saya tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi lagi. Kalau kita curhatkan itu kepada rekan yang kita percaya, maka dia pasti memberikan solusi yang terbaik, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita pelajari hari ini. Nah, jadi 3 langkah-langkah untuk mengendalikan overthinking ini harus ada di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya. Ya. Yang pertama tadi, yaitu hentikan sejenak laju pikiran kita itu dengan doa. Ya. Doa ini adalah nomor 1. Ya. Kita harus intim dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah mencari solusi yang terbaik. Kalau tidak ada solusi terbaik, tidak mungkin permasalahan itu dapat terselesaikan. Dan yang ketiga adalah mengutarakan pikiran kepada teman yang kita percaya. Ada 3 langkah buat kita hari ini untuk kita dapat mengendalikan overthinking atau pemikiran yang berlebihan. Jadi harus kita ingat bahwa berpikir itu boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak berpikir, pikiran kita kosong, kita akan dirasuki oleh iblis. Jadi jangan sampai kosong pikirannya, pikiran harus ada, tetapi jangan sampai berlebihan. Dan pesan Paulus kepada kita hari ini, yang pertama, jangan memikirkan hal-hal yang begitu tinggi atau berlebihan. Yang kedua, kita harus berpikir secara bijaksana. Dan yang ketiga, kita harus bisa menguasai diri kita masing-masing. Demikian renungan firman Tuhan buat kita semua. Biarlah kita di tempat ini jangan sampai overthinking. Tetap kita berpikir, tetapi jangan sampai overthinking. Tetap libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menguasai diri kami tidak berpikir secara berlebihan, dan kami dapat berpikir secara bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus Tuhan
itu tetap tinggal dalam kehidupan pribadi hamba-Mu ya Tuhan. Dan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh, berkembang menjadi kekuatan, menjadi contoh dan teladan, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembalikan hormat syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Bersyukur buat firman Tuhan yang menegur kita, mengingatkan kita, menasihatkan kita, bahkan menguatkan kita pagi hari ini. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Hanya kepada kami, hanya kepada Tuhan kami serahkan segenap kehidupan kami, segenap pergumulan kami, segenap keluh kesah kami Bapa. Hanya kami sandarkan, hanya kami serahkan hanya kepadamu Bapa. Hari ini kami boleh mengucap syukur buat campur tangan-Mu dalam ibadah kami dari pertama, pertengahan, bahkan boleh kami akhiri ini semua seturut dengan campur tangan Tuhan. Bahkan Bapa bersama ini juga tetap kami bawa dalam doa kami untuk perayaan Natal kami tanggal 2 Desember nanti. Kami bawa serahkan seluruh segenap panitia yang ada, dari ketua, sekretaris, bendahara, bahkan setiap seksi yang ada kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau turut bekerja di tengah-tengah akan persiapan perayaan Natal ini Bapa. Apa yang sudah ketua panitia dan seluruh sidang jemaat persiapkan, kami minta di dalam nama Yesus Engkau lebih lagi ada di dalamnya. Apa yang tidak dapat kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, ambil alih di dalamnya ya Bapa. Dana biaya yang kami butuhkan di dalam nama Yesus Engkau mencukupkan ya Bapa. Bahkan tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberi, kami yakin dan percaya Tuhan dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau balas berkat dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Bahkan persembahan yang sudah kami berikan, Engkau juga memberkati 30, 60 hingga 100 kali lipat. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh kami rasakan dan kami nikmati Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan beberapa hari ke depan kami akan lebih lagi mempersiapkan dalam persiapan ini. Kami minta di dalam nama Yesus berikan kami semua kesehatan, kekuatan, bahkan anak-anak kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami semua ada dalam keadaan tubuh sehat kuat karena pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami, bahkan Engkau turut campur tangan dalam setiap apa yang kami buat dengan kedua tangan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kita arahkan hati kita mau terima berkat. Kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan perantara lewat kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk menjemput kita semua. Serta di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengakhiri akan ibadah ini.